Selamat pagi Amanginang sekalian, selamat pagi adik-adik, Dungaku Naposo. Apa kabar ini? Baik-baik. Oke. Amanginang sekalian, sambil kita menunggu waktu ibadah, saya dari Panitia Pengajaran Iman Keluarga mau mengatakan bahwa hari ini hari spesial, ini minggu kelima. Jadi setiap minggu kelima di sepanjang tahun ini, kita akan beribadah bersama-sama dengan anak-anak kita di ruangan ini. Oke, semuanya hadir sama-sama. Nah, di dalam minggu pertama kali ini, panitia akan melaunching, akan memperdengarkan pertama kali sebuah lagu pendek, sebuah jingle untuk mengkampanyekan Ikeru. Amanginang yang tahu Ikeru bisa tolong angkat tangannya. Apa sih Ikeru? Ada yang familiar? Apa itu Ikeru, tahu ya? Tahu ya? Waduh, banyak yang belum tahu nih apa itu Ikeru gitu ya. Terima kasih. Ikeru adalah ibadah keluarga di rumah. Itu gerakan yang sedang kita jalankan sekarang per tanggal 1 Maret kemarin. Setiap jemaat diminta untuk mendaftar, lalu kami akan kirim material langsung ke nomor HP Anda. Beribadahnya cukup sekali seminggu dengan keluarga di rumah. Saya boleh minta tolong Amanginang sekalian mengulang apa yang saya bilang satu kali aja. Ikeru. Sekali lagi, Ikeru. Ibadah keluarga di rumah. Baik, sebentar lagi kita akan perdengarkan lagunya dalam dua versi. Sederhana sekali, lagu ini dibuat oleh Amang Situa Lando Sinaga. Situa kita yang pakai kuncir. Lagunya simple, sederhana, bisa kita ulang-ulang di rumah. Kalau kita nyanyikan berulang-ulang, maka semoga di rumah kita ingat untuk mengadakan Ikeru, ibadah keluarga di rumah. Mungkin sudah siap operator kita? Oke? Baik, Amanginang, kita dengarkan lagunya Ikeru. Judul lagunya Ku Cinta Keluargaku. Cinta keluargaku selalu di dalam Tuhan, ibadah bersama dengan keluarga. Yes, memuji Tuhan. Ku cinta keluargaku di HKBP Sudirman. Inilah rumahku, inilah gerejaku. Yes, 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 menyembah Tuhan. Oke, berhenti sebentar ya. Berhenti sebentar ya. Memuji Tuhan. Gampang kan Amanginang ya, lagunya ya. Lagu itu ada di lembar tikting. Di lembar tikting, liriknya ada. Oke? Kita akan dengarkan sekali lagi lagu ini dibawakan oleh seorang wanita. Setelah itu kita belajar. Nah, Amanginang sekalian, lagu ini akan diperlombakan. Ada hadiah 3 juta rupiah total untuk 3 pemenang. Lombanya antar keluarga. Jadi Amanginang menyanyikan lagu ini harus bersama-sama di keluarga, direkam. Rekamannya kirim, nanti kita lihat siapa yang pemenangnya. Kita akan pilih 3 pemenang, detailnya dari Tikting. Harapannya, lagunya harus dinyanyikan dengan lirik yang sama, tetapi alat musik, arrangement, irama boleh diganti. Boleh diimprovisasi gitu ya.
Boleh jadi dangdut, boleh jadi rock, boleh jadi pop, boleh jadi jazz, boleh apa saja. Tapi kalimatnya, liriknya sama. Begitu. Kita dengarkan sekali lagi, lombanya akan dimulai hari ini selama 3 minggu. Kita dengar sekali lagi, sekali ini yang bawakan seorang wanita muda, seorang ibu muda. Dengan piano ya, tadi dengan gitar, silakan. Boleh sambil diikuti. Baik, yang pertama tadi pakai gitar, yang kedua pakai piano sama getak-getok meja aja ya, semalam dibikin sambil keprak-keprak meja aja itu gitu ya. Oke, Amang Inang, sekarang kita latihan sama teman-teman leaders, song leaders kita. Amang Inang boleh ikut tepuk tangan, boleh ikut sing along dengan lagu ini. Gimana Mang Inang, gampang gak lagunya? Gampang ya, adik-adik lagunya gampang? Oke, kita nyanyikan 1 atau 2 kali lagi ya. Tapi sekarang semua jemaat ikutan nyanyi ya. Kita boleh tepuk tangan, kita boleh happy-happy. Mungkin agak lebih hicah ya, lebih lincah. Lebih cepat ya, silakan. Bersama
Baik Kamanginang sekalian, begitu perkenalan lagunya. Lagu ini akan diperdengarkan di setiap ibadah, setiap awal ibadah, setiap minggu di sepanjang tahun ini. Gunanya mengingatkan kita untuk beribadah bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Sekali lagi, Amanginang boleh mendaftar kepada panitia. Kami akan kirim materi ibadahnya ke nomor HP Anda langsung, tidak lewat grup ya, direct langsung begitu. Dan itu bisa dilakukan di rumah. Amanginang, ada banyak kesaksian yang sudah masuk kepada kami tentang manfaat dari ibadah ini. Yang terakhir adalah dari seorang inahana yang bilang begini, saya baca aja ya. Ini kesaksian seorang inahana dari tengah-tengah jemaat kita. Selamat siang Kak. Sekarang kami sekeluarga hampir tiap malam berdoa bersama kembali. Waktu almarhum masih ada, kami tiap malam sebelum tidur baca Alkitab dulu, lalu berdoa berantai atau bergantian. Tapi itu sempat hilang. Sekarang dengan adanya Ikeru, kami semangat lagi untuk kumpul ibadah bareng sebelum tidur. Amanginang, betul ya, kalau kita beribadah bersama keluarga, Amanginang mungkin sudah lakukan martangyang masing-masing, saat teduh masing-masing, tapi kalau bareng-bareng suami istri dengan anak, opung dengan pohoppu, pohoppu dengan opungnya, yang terjadi adalah bonding yang kuat Amanginang, ikatan yang kuat. Ikatan itu yang hilang sekarang selama ini. Baik, saya akan akhiri. Mari jangan lupa ikut sayembara menyanyikan jingle Ikeru mulai hari ini 3 minggu ke depan. Silakan rekam lagu ini dengan musik masing-masing, gaya masing-masing, tapi nyanyinya bareng-bareng. Kirim ke nomor yang kami letakkan nanti di dalam tikting. Ada hadiah loh, 3 juta rupiah. Hadiah total. Baik, terima kasih. Horas.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu Palmarum juga untuk kita semua. Pada hari Minggu ini bertepatan dengan program Panitia IKERU, kita beribadah bersama-sama dengan adik-adik anak-anak kita dari seksi sekolah minggu, remaja dan Poso Bulung. Berkaitan dengan itu, ibadah akan dijalankan dengan dual language atau dua bahasa, agenda bahasa Indonesia dan kita akan bernyanyi dalam bahasa Batak. Terima kasih Amang Inang. Sebelum memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita akan mendengarkan kur pujian dari seksi sekolah minggu yang akan dilanjutkan dengan prosesi Palmarum.
Pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan, dan ia ada sejak awalnya bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah cahaya yang menerangi kegelapan, dan cahaya itu tidak dapat dipadamkan oleh kegelapan. Ia datang ke dalam dunia untuk menerangi semua orang, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Yesus Sang Juru Selamat itu lahir di kota kecil Bethlehem dan tumbuh dewasa di kota Nazaret. Ia menjadi seorang yang bijak dan kuat, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Setelah Yesus dewasa, ia dan murid-muridnya memulai pelayanannya. Ia pergi ke banyak kota dan desa, mengajar orang banyak dan melakukan mukjizat dan penyembuhan. Walau mereka banyak menghadapi tantangan dan penolakan dari orang banyak, tapi Yesus tidak pernah menyerah. Setelah beberapa tahun pelayanannya, ia begitu sangat terkenal. Orang banyak selalu mengikuti dia untuk mendengar pengajarannya dan meminta berkat mukjizat yang daripadanya. Di saat akhir pelayanannya, Yesus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ia yang mengendarai keledai dan murid-muridnya pergi ke Yerusalem melalui jalan yang panjang dan berliku. Sepanjang jalan menuju Yerusalem, orang banyak menyambutnya dengan gembira dan bersukacita yang penuh. Mereka meletakkan ranting-ranting pohon zaitun di jalan dan berseru secara kencang, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana." Lihat, Tuhan Yesus telah datang. Hosana, Hosana, Hosana. Ayo kita sambut dia. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus dan murid-muridnya menuju kota Yerusalem setelah perjalanan dari Yeriko. Ketika Yesus dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Umat Israel di Yerusalem menyambut Yesus dengan meriah dengan sikap hormat. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya berada di kiri kanan jalan mengeluh-elukan Yesus. Mereka semua bersuka cita seperti menyambut Raja Agung yang datang. Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Di antara mereka pula ada yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon yang ada di ladang dan di sekitar mereka, dan mereka menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru-seru katanya, "Hosana! Hosana! Hosana, Hosana bagi anak Daud! bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan! Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan! Hosana! 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 Kerajaan Bapa kita Daud! Hosana di tempat yang maha tinggi!" Mereka memperlakukan Yesus layaknya seorang raja yang telah menyelesaikan peperangan. Hosana! Hosana!
Baik Amang Inang dan adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan segera memulai ibadah kita. Marilah kita jaga ketenangan dan kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 754 ayat pertama sampai dengan ketiga, Goklas Niroha Doau. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yang diambil dari Roma 10 ayat yang ke-9. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari Mazmur 31 ayat 8 sampai 16, dan kita akan membacanya dengan responsoria. Aku hendak bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, mataku kabur dan jiwa ragaku merana karena sakit hati.
Aku menjadi celaan bagi semua lawanku, menjadi beban bagi tetangga-tetanggaku, dan mengejutkan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan melarikan diri. Sebab aku mendengar guncingan orang banyak, kegentaran datang dari segala jurusan. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Nasibku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
kita akan mendengarkan pujian kor dari seksi remaja.
Salom. Tabegema tikting na masa doho na nang masa di huriata. Na parjolo goar ni minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu palmarum anang mare-mare. Topik ni mingguon Yesus Kristus do Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Napaduahon ruas namunding. Nunga jumolo dialap Tuhan sada ama ima amang Bobi Donald Lumban Tobing nahina baluhon inang Filonia Boru Tambunan. Marumur 52 tahun 5 bulan sian wik lapangan Batak. Jalanunga di Pataru tu udean di hari Selasa tanggal 24 Maret 2026 di TPU Menteng Pulo. Saya dipargogoi jala dia puli Tuhan ma sude keluarga na ditinggalhon. Patoluhon, pangojak konon calon sintua HKBP Sudirman Jakarta. Di hari Minggu tanggal 5 April 2026 di Patu Pahuriata do pangojak konon tu opat halak calon sintua HKBP Sudirman Jakarta ima sada amang calon sintua Dr. Charles Bonar Sirait napaduahon amang calon sintua Petrus Pasaribu napatuluhon amang calon sintua Polta Malau opat inang calon sintua Hotma R. Marsauli Boru Dolok Saribu. Periodisasi fungsional kategorial seksi-seksi di Huria. Tahun 2026, 5 tahun periodisasi seksi-seksi di HKBP sesuai dohot aturan peraturan HKBP. Pemilihan di Patupa di bulan Maret sahatu bulan April. Pelantikan di Patupa di hari Minggu tanggal 26 April di Parmingguan Menogot pukul 8.30. Jadwal pemiliton pengurus seksi-seksi. Seksi sekolah minggu di Patupa di hari Minggu tanggal 12 April 2026 pukul 10 sada UIP. Pendamping remaja di Patupa di hari Minggu tanggal 12 April 2026 pukul 10 sada. Seksi parupuan di Patupa Sadarion Minggu tanggal 20 Maret 2026 pukul 10 sada WIB. Seksi ama di Patupa di hari Minggu tanggal 5 April pukul 10 sada WIB. Seksi lansia di Patupa di hari Selasa 14 April 2026 pukul 12 WIB. Ikeru manang ibadah keluarga di rumah, boleh kita baca di warta yang ada pada kita dan marilah kita lakukan di rumah kita masing-masing. Marningot Minggu Pasion dohot Jumat Agung sian tanggal 31 Maret 2026 sahatu tanggal 3 April 2026 sude ulaon sermon partangyangan dohot PA macohot majo. Papituhon Papungu Dana Palang Hitam HKBP Sudirman Jakarta. Di hari Jumat tanggal 3 April 2026 di Patu Pahuriata do Papungon Pelean tu Jolo tu kolekte paduahon dohot tu Dana Palang Hitam. Pelean tu pembangunan macohot majo di mingguon. Napawaluhon rangkaian parmingguan Paskah dohot Pentakosta 2026 HKBP Sudirman Jakarta tema Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Boy matong tajaha di warta na adong di hitabe asa unang lupa kita. Sian warta koinonia. Sian seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi naposo, seksi ama,
seksi perempuan doho seksi lansia, boi mata jaha di warta manang di WA grup tabe. Jen seksi perempuan, naing pamasaon pemilihan ketua seksi perempuan di Patupa Sadarion Minggu tanggal 20 Maret 2026, dung sidung par mingguan menogot mulai pukul 10 sadawib sahat tuna sidung. Inganan di GSG lantai 2. Di Pangido tusude ina na adong di Huria HKBP Sudirman asa dohot di pemilihan. Jala pukul 10.30 nunga boy marpungu di lantai 2 asa boy mangisi absensi. Parhalado mandok mauliate tu inang Rosiona Kusumawati Borsimatupang Sianwek Jakarta Selatan 2 naung patupahon snack di hari Minggu tanggal 20 Maret 2026. Mauliate dotong di pasahat roanami tu NN na patupahon bunga altar Minggu sadarion. Saitu hatama nama masu-masu. Di hari Jumat dohot hari Minggu tanggal 3 dohot tanggal 5 ibadah Paskah, halaman gereja tidak dapat digunakan untuk parkir. Ruas namar sahid boy mata jaha di tikting las tatangyakon ma asa tibu marhahi pason. Akatiting nasa pola ni jahahon boy mata jaha di warta nadong di hitabe asa unang lupa hita. Songoni matiting namasa di huriata Tuhan ma nama masu. Shalom. Kita akan bernyanyi dari buku ND 256, Yesus Kristus Do Raja, sekaligus mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom bagi kita semua. Horas, anak sekolah minggu dan remaja, apa kabarnya? Apa kabarnya? Ada sukacita? Baik, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Hari ini adalah Minggu Palmarum. Di gereja kita, kita melaksanakan ibadah keluarga bersama sebagai warga kerajaan Allah, sebagai gereja kecil di tengah-tengah keluarga masing-masing. Hari ini bersama-sama dalam ibadah sukacita di Minggu Palmarum ini, dari anak-anak hingga para opung doli dan opung boru. Terima kasih, biarlah acara ini sungguh menjadi sukacita bagi seluruh jemaat yang tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita sambut firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu Palmarum ini, dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya dalam bahasa Batak Toba dan bahasa Indonesia. Mari kita ikuti bersama. Saya akan mulai membacakannya. Dikatakan demikian. Songon parrohau ni Kristus Yesus ma parrohau muna. Atik perupa ni debata di bana. Dada songon na didobo di rajumi rohana. Tudos nai tu debata. Di rumari do dirina jala disolukon rupa hatoban. Gabe sumantu jolma do ibana. Jala rumang jolma dapot di ibana. Di patutoro do dirina nagabe pangoloi do ibana paima mate. Pola tung mate tarsilang. Alanido di patibo de bata ibana. Jala di basa-basaho tu ibana goar na sumurung. Asa nasa goar. Asa sobatu goar ni Jesus nasa ulu ni tot. Na di banua gijangi dohot na ditano. Nang naditoro ni tano. Jala asa nasa marsuara marha topoton. Yesus Kristus do Tuhan. Baik kasangapon ni debata ama. Ima di hata Batak Toba. Saya akan lanjutkan dalam bahasa Indonesia. Kita ikuti bersama. Dikatakan demikian amang inang. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai di sana pembacaan dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
anak sekolah minggu remaja Naposo Bulung, Amang dan Inang, Opung Boru dan Opung Doli, jemaat HKBP Sudirman yang dikasihi Tuhan. Saya mengangkat dua sebagai kata pengantar mengawali khotbah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Amang dan Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya yakin satu peribahasa ini tidak asing bagi kita, yang mengatakan demikian, saudara-saudara. Raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit, tetapi rendahkanlah hatimu serendah mutiara di dasar laut. Raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Peribahasa ini sangat dekat dengan kehidupan orang kita Batak, di mana orang tua sungguh dan sangat berjuang bagaimana anak-anaknya, bahkan hingga pahopunya, bahkan sampai cicit atau nono, bahkan kalau mungkin satu odok-odokna bisa hidupnya lebih dari pengalaman para opung Doli dan opung Boru, para bapak dan ibu di sini. Maka anak-anak sekolah minggu dan anak remaja dan Naposo Bulung, lihatlah betapa luar biasanya dambaan dan perjuangan dari para orang tua kita, opung kita. Sebagaimana falsafah hidup orang Batak mengatakan, anak kokido hamoraon, anak kokido hamoraon. Sekolah minggu remaja dan Naposo Bulung, bapak ibu, opung kita tidak peduli, tidak kenal dengan lelah. Bahkan dikatakan martolor perongi, nyamuk itu bertelur di pundaknya, nggak peduli. Yang penting anak sekolah minggu, remaja, Naposo bisa lebih sukses, lebih tinggi dari mama, papa, opung, ya kan, yang tersayang. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Namun satu hal, rendahkanlah hatimu serendah mutiara di dasar laut. Rendahkanlah hatimu serendah mutiara di dasar laut. Ungkapan ini mari kita bedah dalam dua koin. Sama angkat misalnya ambisi yang suci. Kata kalimat dengan hubungan setinggi bintang, begitu. Nah, kita tahu bintang adalah simbol dari harapan dan terang. Ketika Yesus dikatakan telah lahir di kandang domba di Bethlehem, lalu para gembala itu teringat dengan apa yang terjadi dengan peristiwa bintang yang begitu terang, di mana pada masa itu umat Allah sedang menantikan datangnya Mesias. Jadi saudara-saudara, dikatakan bahwa bintang itu simbol dari harapan dan terang. Itulah sebabnya seorang pemuda selalu mengatakan kepada pujaannya, kaulah, 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 jangan kaku, jangan ragu, kaulah. Seorang suami berkata kepada istrinya, kaulah, kaulah, berarti ada berencana mau mengganti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bintang simbol harapan dan terang. Nah, yang kedua merujuk kepada, ya dikatakan serendah mutiara, ini berhubungan dengan karakter yang kokoh. Mutiara itu bernilai tinggi dan berjuang untuk meraihnya dan menggapainya. Sebab dia ada di dasar
Di mana dia ada? Anak sekolah minggu. Mutiara itu di mana? Ada di dasar. Jadi untuk meraihnya dengan perjuangan. Begitu. Nah, sama halnya dengan meraih kesuksesan dengan perjuangan. Menjadi orang pintar harus mau belajar. Setia mendengar, harus taat, kan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dikatakan serenda mutiara ini merujuk kepada karakter. Nah, ada rahasia yang luar biasa, keindahan di dalam mutiara itu yang berada di dasar laut itu. Itu sebabnya di saat para ibu-ibu ke toko perhiasan dengan melihat ada mutiara di sana, wow, kapan bisa saya miliki, kan begitu. Sama dengan pemuda, para bapak-bapak yang hadir saat ini kan mantan pemuda dulu kan, benar? Mantan doli-doli do kamu amai, manang gabe do nomu, daung amang pandita doli-doli do piau no angin nomu, hati-hati sui pastapi hita, nanti ilabukta kainata, ilabukta pe ikut do honota do nunga, ido nunga manguli, beidu dah. Sutung mengaku nok kamu, songoniru nang kainata dah. Jangan mengaku na berbaju HP ngan nenek-nenek. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dikatakan rendahnya mutiara di dasar laut itu berhubungan dengan peribahasa tadi, menggambarkan satu karakter. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, para anak-anak remaja, sekolah minggu dan naposo, jadilah mutiara bagi papa dan mama, bagi opung doli dan opung boru. Amin. Anak-anak, amin. Oke, baik. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengangkat satu lagi Mang dan Inang. Saya mengangkat sebelum fokus kepada khotbah, sejenak kita membayangkan kalau hari ini ada satu misalnya informasi atau berita tentang satu lowongan kerja, lalu di dalam brosurnya tertulis dikatakan demikian, Mang Inang. Bagi para pelamar, posisi ini menuntut Anda untuk tidak sering, dikatakan untuk tidak sering menuntut, tidak sering menuntut. Posisi ini menuntut dan dikatakan Anda untuk sering disalahpahami. Orang pusing kalau orang lain salah pandang dengan kita. Itu wajar-wajar saja. Kalau seseorang menilai kita bukan menilai dari sesungguhnya, kita pasti kurang nyaman, kan begitu. Nah, dan dikatakan lanjutannya tidak selalu dihargai. Mana ada orang untuk tidak dihargai. Semua ingin apalagi dikatakan dan tidak disebut jasanya. Seolah-olah dia tidak berjasa, kan begitu. Padahal dikatakan perjuangannya sudah luar biasa. Nah, dikatakan lagi dalam brosur itu gajinya tidak selalu terlihat sekarang. Biasanya kan orang kalaulah boleh terus terang dan terang terus. Bukankah seperti itu? Kalau boleh ada lamaran, ada pekerjaan diterima, kita langsung tahu berapa dibadrol, kan begitu. Nah, tetapi dalam brosur ini dikatakan tidak terlihat sekarang, tetapi akan terlihat nanti. Siapa mau? Kan begitu. Jangan-jangan lebih kecil lagi dari yang kita bayangkan. Kira-kira seperti itu kemanusiaan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi lagi dilanjutkan, nanti akan terlihat. Nanti akan terlihat. Satu pertanyaan, seberapa banyakkah orang? Seberapa banyakkah orang yang akan mau berkenan untuk mendaftar? Biasanya kan kita melangkah
pasti. Ini dalam bayang-bayang yang tidak pasti. Seberapa banyak orang yang mau dikatakan begitu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, kebanyakan dari kita akan mencari yang naik. Kalau turun, aduh janganlah. Kan begitu. Biasanya kalau boleh yang naik. Yang turun siapa mau, kan begitu. Kalau turun siapa mau? Itu logika berpikir manusia. Kalau tidak naik paling tidak tetap, kan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kedua pengantar tadi, apa hubungannya dengan khotbah hari ini? Apa hubungannya dengan khotbah kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Nah, tentunya sangat dekat dan berhubungan dengan apa yang mau Tuhan sampaikan melalui Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, supaya kita bisa lebih memahami konteksnya pada saat itu dalam khotbah ini, sedikit saya akan jelaskan di mana Filipi adalah sebuah koloni dari Romawi pada zaman itu. Dan sangat betul-betul bangga ketika memiliki status kewargaan dari koloni Romawi itu sendiri. Saya mau tanya dulu anak sekolah minggu remaja Naposo. Tapi anak sekolah minggu remaja lah, mungkin Naposo Bulung gak seberapa. Anak sekolah minggu, yes, dua ya. Anak sekolah minggu, oke, saya mau bertanya juga buat remaja, bangga enggak jadi jemaat HKBP? Bangga? Puas? Senang? Oke, kedua pertanyaannya, bangga jadi orang Batak? Bangga jadi orang Batak? Ayo yang bangga jadi orang Batak berdiri. Berdiri di tempat. Ayo. Karena kalian ini generasi ya Batak ke depan dan generasi HKBP. Oke, mari tepuk tangan untuk mereka, para orang tua. Iya. Saya mau katakan begini, Amang dan Inang. Orang Cina dimanapun dilahirkan, bahasanya, budayanya tidak pernah ditinggalkan. Maka dari itu kita budayakan kepada anak cucu ini bahasa kita, budaya kita, sebab mustahil mereka generasi penerus kita di gereja ini kalau mereka tidak memahami bahasa dan budaya kita. Sebab kita orang Batak tentunya diikat oleh kedua hal itu. Kita misalnya ya pergi ke adat Batak karena memang kita tahu bagaimana adat itu. Dan mau ikut ibadah bahasa Batak di HKBP. Karena memang bahasa itu sudah tidak asing. Kan begitu. Maka dari itu pesan dalam ibadah keluarga ini, para bapak ibu dan opung doli opung boru, mari kita budayakan bahasa Batak kita terhadap anak-anak kita. Amin. Amin. Nah, kembali kepada teks. Dikatakan tadi bahwa pada masa itu Filipi ada dalam ya kekuasaan Romawi yang sangat bangga dengan status kewargaannya, tetapi di sana saudara-saudara yang terkasih ada satu tantangan yang hebat. Satu tantangan yang luar biasa di dalam internal gereja. Ada tantangan yang luar biasa
dikatakan di dalam hidup bergereja. Apa itu perpecahan? Ada ungkapan mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itulah yang terjadi. Kebanggaan itu, ya, kebanggaan akan status, ternyata gereja di ambang pintu perpecahan dikatakan. Nah, dalam khotbah ini boleh kita lihat bahwa biasanya perpecahan itu terjadi tentu karena semua adem-adem dan harmonis. Seperti itu kah? Tidak, justru kebalikannya. Nah, dikatakan perpecahan itu terjadi karena ada hubungan yang tidak harmoni. Tidak harmoni. Antara siapa dalam khotbah ini boleh kita lihat ketika dikatakan ya ada indikasi perselisihan antar pribadi kelompok, boleh kita lihat dalam Filipi 4 ayat 2 di mana Eudia dan Sintike ini tidak baik-baik. Ada gap, ada tembok untuk membatasi supaya persahabatan, persekutuan, pelayanan menjadi tidak sehat. Disebabkan karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Tentunya ego. Karena ego masing-masing, mempertahankan ego. Songo dihalak Batak di dok, audo pe. Anggo so audo, nina. Hamido pe. Anggo so hamido. Dikesampingkan hata hita. Jadi ubagak diaka pakatayon jala berdampak tunadenggan positif umuli pakeota hata nitama unang ma niku ido taheyak kana tua-tua nami unang maniku kan alai nitama ido unang maniku alai nitama unang maaku tetapi kitalah, kan begitu. Nah, itulah penyebab pertama dalam khotbah ini. Ego yang begitu menonjol. Nah, maka perpecahan didok nunga di ambang pintu. Nah, paduahon masing-masing haus akan pujian. Haus akan pujian. Nah, HP pujian ini ikon di debatado. Nah, jadi dang boy paksaon halak lau memuji iba. Lau madok konau nilaiku 100. Dok konau na terbaik. Tidak. Biarlah mereka melihat dan biarlah keputusan Allah yang menentukan hal yang baik. Karena dikatakan orang yang haus akan pujian adalah kesia-siaan. Nah, maka Amang dan Inang untuk mengatasi perpecahan supaya jangan terlalu dalam. Tabayakoma molo merbada ama dohot ina. Dak danak dohot korbanna. Dalam artian, bisa-bisa anak-anak mau dekat dengan mamanya takut dilihat bapaknya. Mau dekat dengan bapaknya takut juga dilihat mamanya. Bahkan yang korban bukan hanya anak-anak. Bahkan huting peliharaan ini pedoh korban. Babolo somangalopay natay, ahalangon ni hutingi, iro tahe. Bedo.
Jadi banyak yang korban. Jangan kita korbankan keutuhan yang dibangun oleh Allah sejak awal itu. Nah, Amang dan Inang, saudara yang terkasih, itulah tadi yang menyebabkan ya terjadinya perpecahan. Lalu Paulus dalam ayat 5 mengatakan begini, Amang dan Indang, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam lanjutan di hatabatak sokonon, ikota suadahon dirita. Hata suadahon ini mengosongkan, lalu mengisi dengan kalimat kerendahan hati. Manang di hata batak toba di dok, serep ni roha, manang toruk ni roha. Nah, mencabut, melepaskan ego, lalu menempatkan rendah hati atau kerendahan hati dalam hati masing-masing. Coba kita bayangkan, ketika satu kubu dan kubu yang lain atau suami dan istri saling mempertahankan egonya, apa yang terjadi? Maka dari itu firman Tuhan memberikan satu keteladanan. Yesus dikatakan, walaupun rupa Allah ada padanya, dia mau setara dengan kita. Pertanyaannya, orang Jakarta mengatakan, siapa lu? Emangnya siapa lu? Kan begitu. Sehuruahita. Tetapi itulah dia. Walaupun gambar dan rupa Allah ada padanya, tetapi dia mau bersama-sama dengan kita. Dan hari ini juga ada dia di antara kita. Amin. Dia ada di antara kita. Nah, jadi dia tidak mempertahankan statusnya, kemahakuasaannya. Justru dia hadir menunjukkan kemahakuasaannya itu. Oleh karena kasihnya, mengorbankan dirinya untuk Bapak Ibu, untuk saya, untuk anak sekolah minggu remaja dan Naposo. Itulah luar biasanya keteladanan daripada Yesus sebagai guru agung kita. Itu sebabnya dalam topik minggu kita dikatakan, Yesus Kristus do Tuhan. Kristus adalah Tuhan. Sekolah minggu remaja, amin. Iya, Kristus Yesus adalah Tuhan. Dialah Allah kita, firman menjadi manusia, ya, di dalam diri Yesus. Jangan pernah ragu, siapa dia Allah? Yesus Kristus, Allah yang hidup. Dia yang datang mengambil rupa manusia untuk keselamatan kita. Nah, jadi dikatakan Yesus Kristus do Tuhan. Nah, selanjutnya Amang dan Inang, saudara-saudara yang terkasih, mengalah bukan karena tidak berdaya. Itu kata-kata orang bijak. Mengalah bukan karena tidak berdaya, bukan karena tidak mampu. Tetapi mengalah justru jembatan menuju kemenangan. Ya, jadi dalam perkara kehidupan juga nggak apa-apa sesekali kita mengalah, kan begitu. Nah, jadi mengalah bukan karena kita tidak berdaya, bukan karena kita tidak mampu, tetapi itulah satu buah dari kalimat kerendahan hati. Nah, selanjutnya Amang dan Inang yang terkasih, kalau dikatakan rendah hati, boleh kita terjemahkan contoh dalam prasmanan. Kalau masing-masing siap untuk mendahulukan orang lain, saya rasa namar bau pe dan gabe masih tobisan. HP di halak Batak si tokado bolo masih top.
Bapak kok kamu mana yang Roma inang bau na sepudi. Ido ma tu amang bau na lay julo na pas ay geser hamu jo amang bau. Geser hamu jo na saya digoi ti tingga. HP si tokado dihalak. Nah, amang dan inang saudara-saudara, bagaimana kita membuka diri untuk mendahulukan orang lain. Bukan kita mau dikatakan tidak mampu, tidak berdaya. Tetapi mendahulukan orang lain dalam segala hal, apalagi dalam pekerjaan Tuhan. Semua mampu, semua karena kita dimampukan. Tetapi satu hal penting, kerendahan hati. Apa tujuannya saudara-saudara? Yesus merendahkan diri sama seperti kita sungguh untuk kemuliaan Bapa. Supaya semua mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Kesempatan untuk berkarya dan melayani bagi setiap anak-anak Tuhan terbuka lebar-lebar. Tetapi satu pertanyaan, kesiapan yang seperti apa sudah kita persiapkan untuk melayani Dia? Kebetulan tahun ini dalam gereja HKBP adalah khusus untuk semua kategori atau seksi tahun periode. Tahun periode untuk tahun ini, sebagaimana tadi warta kita telah mewartakan bahwa semua seksi akan periode. Satu perenungan tentunya bagi masing-masing kita yang terlibat di dalam semua kegiatan atau seksi masing-masing. Tentu khotbah ini menjadi perenungan bagi kita. Ada satu gambaran perkataan yang sering mungkin kita dengar. Memang di saat duduk di kursi singgasana untuk turun amat dan sangat sulit. Kalaulah boleh dipertahankan, kan begitu. Nah, yang kedua sehubungan dengan itu, boleh bertahan dan dipertahankan. Intinya harus untuk kebaikan bersama. Itulah yang Yesus teladankan di sini. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, kealahannya untuk Bapa, saudara-saudara, dan untuk saya. Nah, maka Amang dan Inang, doa kami untuk semua kategorial yang akan mengadakan periodisasi bulan ini dan April, kami tekankan semua bisa, ya, karena Tuhan yang memampukan. Tetapi saya mau katakan, kita pilihlah dari hati yang terdalam. Isedona patut si patujuloon, alai no bagas nilayomu, kami tidak akan turut campur dalamnya. Pilitamuma naserep marroha. Jalanaboi bermitra, Jalanaboi sebagai tim pamajuhon aka punguan dohot pamajuhon huria. Jadi iduat tong ay molo tapatujulu sada halak natahirim do boi lao nahkoda mabuan tuaka hai baruan. Asa denggam memardalan kegiatan periodisasi untuk bulanon, untuk seksi-seksi di tengah-tengah huriata sadok isepena terpilih imanau muli. Amin. Siapapun yang terpilih itulah yang terbaik. Tetapi kembali pilih dengan hati. Nah, yang terakhir Amang dan Inang,
Saudara-saudara, alanakin latar belakang perpecahan yang sudah diambang pintu. Ya, sebagai dasar dari khotbah hari ini, maka kerinduan kita, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhanlah Rajaku. Jika berkenan Amang Inang, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini. Karena ini ibadah keluarga dong, kita akan berjabat tangan, bergandengan tangan, satu dengan yang lain. Ayo Bapak Ibu, jangan enggan untuk bangkit berdiri. Ini ibadah keluarga yang jarang-jarang kita laksanakan. Ya. Dakola buaya mang situ tabuna, tiuk tangan dia mang sembiring. Ya, kami mohon dibantu oleh pemusik dan song leader, bantu kami ya. Musiknya yang ceria, silakan. Kiranya tiap keluarga sebagai gereja kecil, kiranya HKBP Sudirman Jakarta yang adalah warga kerajaan Allah dipenuhi sukacita hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan akhiri khotbah ini. Tahun ini transformasi pelayanan HKBP dengan mengusung tema pengajaran iman di tengah-tengah keluarga, berangkat dari Ulangan 6 ayat 4. Nah, keluarga sebagai eklesia domestika,
keluarga sebagai gereja kecil, tentu tugas, peranan, tanggung jawab besar ada pada Bapak Ibu. Tanggung jawab besar ada pada Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan keluarga sebagai eklesia domestika ini dipahami sebagai pusat utama di mana iman Kristen dilahirkan dan dirawat. Sebagai iman Kristen dirawat, dilahirkan, bahkan diwariskan. Begitu, diwariskan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah anak muda itu. Didiklah anak muda itu sesuai dengan jalannya. Maka di masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Pendidikan pertama kita terima tentu dari keluarga. Dari keluarga. Maka dari itu tugas tanggung jawab kita Amang dan Inang ya diingatkan oleh tahun orientasi pelayanan kita, begitu pentingnya dasar iman bagi anak-anak kita supaya seperti tema tadi sampai akhir hidupnya dia mengatakan Yesus Kristus do Tuhan, Yesus Kristus do Tuhan. Anak sekolah minggu, remaja, kita ucapkan bersama, dan inilah kata-kata kalimat terakhir. Yesus Kristus adalah Tuhan 3 kali. Mari, dua-dua ya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada hari yang kudus suci, karena Tuhan menguduskan hari Minggu sebagai hari persekutuan bagi kami dengan Allah dan bagi sesama kami. Kami bersuka cita bersama dengan umat-Mu Bapa di HKBP Sudirman, Jakarta. Kami boleh duduk bersama dengan anak-anak kami, cucu, dan orang tua, opung doli, opung boru, dalam ibadah keluarga hari ini. Kiranya Engkau ya Allah memenuhi sukacita bagi seluruh keluarga yang hadir saat ini dan bagi jemaat-Mu juga yang berhalangan untuk hadir saat ini. Tuhan, bimbing kami para orang tua, orang dewasa, dan ingatkan kami selalu tugas tanggung jawab peranan kami untuk membimbing, mendidik, dan mengajar anak-anak kami Tuhan, supaya mereka mengenal iman Kristen, bahwa kami mengenal Allah di dalam Yesus, sebab sesungguhnya Dia adalah Allah bagi kami. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu ini, terkhusus buat anak-anak sekolah minggu remaja. Dalam pertumbuhannya, mereka boleh bertumbuh, berkembang, dan menjadi anak yang bijak, pintar, dan berhikmat untuk ke depan. Harapan doa kami Tuhan sebagai gereja, sebagai orang tua, anak-anak kami semua di jemaat-Mu HKBP Sudirman, Jakarta, setia sampai mati di dalam imannya, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, maka kami juga akan hidup selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa buat gereja-Mu ini, kiranya dalam semua kegiatan dan program yang sudah berjalan dan akan berjalan, mari Tuhan, Kau utus Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap kegiatan, agar kami bisa
melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab ketika Tuhan memanggil dan memakai kami, tentu harus kami camkan dalam hati kami bahwa kami akan mengerjakan daripada tugas, perintah, mandat dari yang memanggil kami, yaitu Tuhan. Biarlah Allah Bapa semakin memperbaharui kehidupan kami, terlebih hati kami. Kau tanamkan kerendahan hati bagi masing-masing kami, agar sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera sungguh-sungguh boleh kami rasakan dalam persekutuan yang hidup. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman. Itulah menjadi pelita dan terang dan harapan bagi kami untuk melangkah dan berkarya, berbuat yang terbaik untuk Tuhan melalui pelayanan di gerejamu. Terima kasih, dan nanti di saat ibadah ini berakhir, Tuhan sertai seluruh jemaatmu ketika hendak pulang. Biarlah damai sejahtera mereka bawa ke rumah masing-masing. Ampuni dosa kami. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lanjutkan acara ini dengan bernyanyi Ai sitiruo dohuleo Tuhamu, dan kita menyerahkan persembahan untuk Tuhan. Persembahan kedua dan untuk dana pembangunan gereja. Kita bernyanyi.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapoy. Maaf.